Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita bahas buku kelas 8 ya, edisi 2021. Di sini kita akan membahas tentang bab 1 aljabar. Di sini sebabnya perintahnya adalah menyederhanakan bentuk aljabar ya. Dari soal 1, ini saya bacakan soalnya aja. Itu di halaman 4. Untuk soal 1, kelompokkan bentuk aljabar di B, E, dan F dari Q ke dalam bentuk suku tunggal dan bentuk suku banyak. Oke, jadi di sini itu ada bilangannya di diskusi yang di atas. Untuk bentuk aljabar A sampai F berikut menyatakan berbagai ukuran dari prisma tegak di samping. Kemudian untuk A itu ada 4X, kemudian B itu ada X pangkat 2, C ada 2X tambah 2Y, D ada XY, E ada 2X pangkat 2 ditambah 4XY, yang F ada X pangkat 2Y. Oke, di sini yang diminta adalah untuk menggabungkan antara B, E, dan F. Jadi untuk yang B itu ada X pangkat 2, kemudian yang E itu 2X pangkat 2 ditambah 4XY. Kemudian yang F itu ada X pangkat 2Y. Ini perintahnya disuruh membentuk ke dalam bentuk suku tunggal. Oke, jadi kalau membentuk ke suku tunggal itu kita pisahkan dulu teman-teman ya. Jadi di sini ada X pangkat 2, kemudian ada 2X pangkat 2, ada 4XY. Ini berarti kita pisahkan dulu. Jadi yang ini sudah suku tunggal ya teman-teman ya. Nah, ini suku tunggal, ini juga suku tunggal, kalau ini namanya suku banyak. Jadi, setiap ada tanda operasi dalam suatu aljabar, maka itu disebut sebagai suku banyak. Nah, kalau ini namanya suku tunggal, dia hanya satu suku aja, apa X pangkat 2. Ini satu suku, apa X pangkat 2Y. Kalau ini ada berapa suku? Ada 2 suku, yaitu 2X pangkat 2 dan 4XY, jadi disebutnya suku banyak. Jadi kalau kita disuruh menggabungkan, ya kan, ke dalam bentuk suku tunggal yang pertama, maka bisa kita tuliskan suku tunggal itu X pangkat 2, kemudian 2X pangkat 2, kemudian 4XY, kemudian X pangkat 2Y. Oke. Kemudian bentuk suku banyaknya, suku banyaknya ini banyak variasinya ya. Maksudnya variasi itu operasi bisa kita rubah-rubah, bisa pakai kurang, bisa pakai tambah. Misal saya rubah ke dalam bentuk X pangkat 2 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 4XY ditambah X pangkat 2Y. Nah, ini disebut sebagai suku banyak. Sedangkan ini disebut sebagai suku tunggal. Oke. Kemudian masuk ke soal 2. Tentukan suku-suku dari suku banyak berikut ini. Perintahnya disuruh menentukan suku-suku. Untuk nomor 1 itu ada 5A ditambah 1. Jadi suku-sukunya itu ada 5A dan 1. Untuk yang nomor 2 itu 7X dikurang 8Y. Maka suku-sukunya itu ada 7X dan negatif 8Y. Jadi kalau negatif tetap diikutkan teman-teman ya. Kemudian yang nomor 3 itu ada 4X pangkat 2 ditambah 7X dikurang 9. Maka suku-sukunya itu 4X pangkat 2, 7X, dan negatif 9. Oke, ini ya teman-teman ya, untuk soal 1 dan soal 2. Kalau sudah, kita lanjut. Ini hapus dulu. Kita masuk ke soal di halaman 5, yaitu soal 3 ya teman-teman. Di soal 3, di sini tentukan derajat dari bentuk suku tunggal berikut. Oke. Jadi yang pertama ada negatif 6A. Maka ini berderajat 1. Kemudian yang kedua ada
X pangkat 2. Ini berarti berderajat 2. Kemudian yang ketiga ada 1/2 AB. Ini berarti berderajat 1. Kemudian ada maaf, ini berderajat 2 teman-teman ya. Oke. Kemudian ada negatif X Y pangkat 2, maka ini berderajat 3. Oke teman-teman ya, jadi kurang lebih jawabnya seperti ini. Kita lanjut ke yang nomor soal 4. Berapakah derajat dari setiap bentuk aljabar A sampai F? Oke, dari A sampai F, berapa derajat dari setiap bentuk aljabar? Ini berarti kita kembali ke yang diskusi tadi teman-teman ya, yang A-nya 4X yang di soal nomor 1 tadi. Itu kita disuruh menentukan berapakah derajatnya. Oke, yang A itu 4X, maka ini berderajat 1. Kemudian yang B itu XY, maka berderajat 2. Kemudian yang C itu, maaf, ini bukan X ya teman-teman ya. Ini di sini X pangkat 2. Jawabannya sama ya, berderajat 2. Kemudian yang C ada 2X ditambah 2Y. Ini berderajat 1. Kemudian yang D ada XY. Ini berderajat 2. Kemudian yang E ada 2X pangkat 2 ditambah 4XY. Ini berderajat 2. Kemudian yang F itu ada X pangkat 2Y. Ini berderajat 3. Oke, untuk konsep suku tunggal dan suku banyak ini sudah bisa dipahami ya. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan, nanti akan saya jawab satu persatu. Terima kasih.